sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat panitia penyelenggara dari PMII Sukabumi dan juga moderator Teteh Puji Adi Lestari. Ya. Ini saya diminta untuk mengisi berbagi ya, sharing, maka nanti minta tolong share screen-nya dibuka supaya saya nanti bisa mempasang PPT-nya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Tahun Baru Islam, saya ucapkan selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Semoga kita bisa berhijrah, yang sebelumnya tidak suka menulis, hijrah menjadi penulis begitu ya. Yang biasanya dakwahnya hanya bilisan, maka setelah ini bisa dakwahnya bil qalam. Dakwah bil qalam ini kan enak, tinggal duduk di rumah, apalagi situasi Covid begini, kita bisa menulis di rumah untuk kemudian berdakwah gitu. Tapi tema kali ini judulnya lebih kepada kritis ya, bersifat bagaimana menjadi penulis kritis gitu. Berpikir kritis dalam menulis. Ya, memang pada hakikatnya ketika kita menulis itu ya dasarnya adalah tujuannya adalah melakukan kritik analisis, lebih kepada pencari solusi masalah gitu. Jadi cari-cari masalah dulu. Kalau orang NU bilangnya bahsul masail, nanti cari judul terjemahannya kan bisa diterjemahkan mentahlilul masail sebenarnya, tapi juga bisa mencari-cari masalah. Jadi orang NU suka cari-cari masalah, ya bahsul masail. Kemudian setelah itu tahlilul masail. Jadi kemudian menyelesaikan masalahnya dengan solusi gitu. Jadi kalau ada permasalahan, misalnya sekarang ada fenomena misalnya tentang PPKM, bisa teman-teman tuliskan, dikritiki PPKM dibuat tapi pemerintah tidak peduli dan rakyat misalnya. Atau misalnya dibuat aturan yang mengikat tapi malah menjerat begitu. Jadi menyusahkan kalangan bawah. Ini saya nggak pakai background, soalnya kalau pakai background hanya kepalanya aja, saya kelihatannya lucu ya. Maaf ya moderator. Nah di sini saya sebenarnya nggak tahu kalau teman-teman ini objeknya siapa, karena kan organisasi PMII ini adalah umum. Tapi saya tahu kalau di dalamnya juga ada dosen, ada mahasiswa, maka saya buat kemudian untuk lebih umum supaya nanti semuanya bisa terangsang untuk menimbulkan nalar berpikir kritis nantinya. Gitu. Ya, nah ini saya ada bisa share ya, share screen ya. Oh ya bisa, alhamdulillah. Sudah bisa Pak. Ini bisa teman-teman lihat dari awal aja. Ini tadi saya juga buatnya juga sebenarnya karena diminta ya saya buat. Nah biasanya saya mengisi pelatihan itu untuk dosen. Dosen lebih kepada orientasinya sama. Kalau sekarang kan banyak di UIN Jakarta itu menulis artikel, menulis skripsi itu outputnya adalah jurnal. Ya, kalau kita di UIN Jakarta. Jadi kalau selesai skripsi maka skripsinya harus dijurnalkan. Kalau di S2 apalagi, S2 syaratnya harus publikasi di jurnal-jurnal. Kalau S3 juga sama. Ya. Cuman sekarang temanya bukan kepada itu sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, nanti saya ungkit sedikit ya. Karena di sini juga ada teman-teman dosen juga saya lihat yang juga ikut hadir. Ya, judulnya adalah melatih nalar kritis lewat tulisan. Ini saya edit dikit ya, Teteh ya. Saya edit kalau judulnya melatih nalar kritis melalui menulis gitu. Jadi judulnya saya edit ya, karena yang menjadi pembicara adalah seorang editor, maka tulisannya pun diedit judulnya. Judulnya diedit. Ya, kalau ini keterangannya narasumber Pimret Jurnal Citra Hukum, saya edit menjadi Jurnal Citra Hukum. Ini kurang salah kelebihan huruf. Jadi perkenalan, tak kenal maka tak sayang. Saya ada seorang Pimret Jurnal, kalau bahasanya ada tukang jurnal. Ya, Jurnal Citra Hukum UIN Jakarta, terindeks Web of Science dan juga Sinta 2. Itu dia dari awal
pendiriannya itu ya memang bersama-sama tim sampai sekarang juga hanya itu aja, tidak diganti-ganti. Ya, kemudian saya juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional dan juga dosen HTN dan juga mahasiswa seperti teman-teman semuanya. Ya. Ini jurnal binaan saya. Ini di Fakultas Syariah ya, yang ada itu jurnal Cita Hukum dan juga Iqtisad, Sosial Budaya Syar'i dan Ahkam. Semuanya terindeks, terakreditasi PDIKT. Kemudian ini binaan kita, binaan jurnal Cita Hukum adalah buletin, nanti teman-teman bisa nulis esai nanti di sini. Kemudian Satreh itu jurnal, kemudian jurnal Legal Research tentang hukum. Nah, kalau buletin adalah ini awalnya itu adalah jurnal, tapi karena dihapuskan, diganti menjadi jurnal Cita Hukum, akhirnya websitenya itu kita manfaatkan untuk menulis esai. Tapi nanti esainya terbaca di OJS begitu, esai ilmiah gitu ya. Nah, teman-teman, bagaimana melatih nalar kritis? Jadi pada dasarnya menulis esai misalnya, atau mungkin di website kan teman-teman juga ada tuh di websitenya, ya menulis esai, artikel, buku, itu dikarenakan karena ada permasalahan. Jadi tidak mungkin orang menulis tanpa ada masalah. Ya. Jadi menulis, maka ketika menulis maka dia melakukan riset. Nggak bisa menulis misalnya mengarang. Kalau mengarang maka dia menjadi fiksi. Ya, fiksi. Kalau non fiksi berarti tidak fiksi. Kalau fiksi hayalan. Jadi kalau fiksi itu suatu imajinasi. Dulu saya juga orang sastra di Forum Lingkar Pena, maka biasa saya merenung, kemudian menulis puisi. Jadi puisi lah dianya. Ya, begitu buat puisi, buat tulisan esai atau novel itu fiksi, hayalan, dongeng, mirip dongeng sebenarnya. Jadi kalau diceritakan ada seorang alumni dari alumni Gontor menjadi staf di imigrasi, mendapatkan seorang seorang gadis dari Sukabumi misalnya. Nah, itu misalnya itu gambaran itu bisa benar atau tidaknya tergantung. Kadang-kadang nyindir, kadang-kadang bisa. Ya, menyindir tapi tidak benar, kadang-kadang banyak bumbu-bumbunya juga, itu fiksi. Tapi kalau kita menulis untuk kritis, esai atau apapun di website atau di mana saja, maka dia harus tidak boleh fiksi, maka disebutnya non fiksi. Ya. Jadi saat kita ingin menulis, maka seorang itu bisa dianggap sudah memiliki insting, nalar, kritis bagi dirinya. Ketika dia menulis tanpa ada permasalahan, maka dianggap bukan tulisan, ya. Jadi tulisan yang bisa memberikan manfaat, dia harus menulis sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Apa masalahnya? Ketika beritanya hanya untuk membuat kekisruan, maka dia menjadi berita hoak yang hanya membuat orang lain tidak tidak membenarkan, ya. Ini ada sudah sholat, ya. Kita jalan terus. Untuk menumbuhkan nalar kritis, jadi kita harus banyak membaca, tetapi bacaannya jangan bacaan berita hoak atau yang sumbernya tidak ada referensinya, sumbernya tidak ada, hanya auto share dari grup misalnya. Itu dia masuknya bukan berpikir kritis dianya, tapi dia hanya menyebarkan isu-isu yang tidak berlandaskan, ya begitu. Nah, kemudian ini pelatihannya saya bagi beberapa, ya. Ini pelatihan untuk pemula, untuk mahasiswa. Nah, untuk nanti juga bagi yang sudah ahli, ya saya nggak mau mengajari ikan berenang, tapi ya bagi intinya ada share aja, sharing kalau ada hal baru diambil, kalau sudah lama ya silakan ditinggal, kalaupun misalnya ada hal yang salah bisa diperbaiki dalam forum pertanyaan. Nah, penulisan itu ada model-modelnya, ada sastra, ada ilmiah, ada bebas, ya. Misalnya puisi, cerpen, prosa, gurindam, pantun dan lain sebagainya itu tulisan sastra. Kemudian tulisan ilmiah, misalnya skripsi, makalah, artikel, ya. Makalah itu bisa artikel esai ilmiah atau artikel skripsi atau juga tesis dan disertasi. Kemudian tulisan bebas itu ya bisa lepas, misalnya kita tulisan misalnya tulisannya Gunawan Muhammad misalnya, atau tulisannya dulu M.H. Ainun Najib, itu tulisan-tulisan yang memang dia
tulisan lepas, hanya unek-unek disampaikan, tapi tetap dia mengutip atau merujuk kepada referensi walaupun disebut saja. Misalnya dia mengatakan tentang kebenaran yang terkotak, misalnya. Dia akan mengatakan Galileo sendiri di masa lalu, misalnya, kebenarannya ditindas oleh kearogansi kekuasaan gereja saat itu, misalnya. Itu bisa disebut ya. Jadi kalau mau buktinya, cek Galileo, misalnya bagaimana Galileo dihukum mati minum racun hanya karena menyatakan bumi itu memutari matahari gitu, mengitari matahari, bukan matahari mengelilingi bumi begitu. Tapi kan ketika itu ya kebenarannya karena didominasi oleh kekuasaan, sehingga arogansi kekuasaan itu menguasai daripada kebenaran. Tapi kan sejarah atau mungkin kemudian masa panjang membuktikan bahwasannya Galileo adalah benar. Itu disebut ya. Jadi nulisnya hanya komentar saja misalnya tanpa ada landasan, ya itu tidak boleh. Minimal kalau misalnya kita orang orang berpendidikan, kita melakukan wawancara menurut misalnya siapa, atau dalam berita presiden misalnya mengatakan A, B, C, D dan berita, tapi beritanya jangan berita yang hoax, tapi berita-berita yang valid ya. Nah kemudian kita mengawali menulis. Jadi kita menulis itu kita harus menemukan ide. Ide itu ya biasanya kalau mahasiswa masih mencari jati diri, dia belum tahu nanti mau jadi apa biasanya. Tapi kalau sudah dosen dia sudah tahu. Idenya udah tahu dia arahnya di mana. Dia orang hukum maka idenya pasti ke hukum-hukum saja ya. Jadi ketika dia punya ide, saya mau nulis nih tentang hukum apa nih misalnya. Maka atau pemidanaan misal penolak vaksin misalnya, itu kan ide. Maka ketika dia nulis itu, tuliskan idenya supaya tidak lupa lagi. Kemudian buat bank ide supaya gagasan atau ide yang terbesit di kita itu tidak terlupakan. Ya. Kemudian tuliskan ide gagasan, mulai dengan coretan-coretan, tuliskan poin-poin. Jadi buat coretan-coretan untuk kemudian kita menggambarkan. Nah, coretan-coretan ini apa yang harus kita tulis nanti saya jelaskan di bawah. Ya. Kemudian kembangkan ide gagasan Anda, membagi tulisan dalam 3 paragraf besar. Yang pertama ada pendahuluan prolog atau prolog, kemudian isi bisa monolog itu lurus-lurus saja antara satu pembicara atau penulis. Kemudian atau dialog itu dalam bentuk semacam diskusi antara 2 atau 3 orang ya. Kemudian baru epilog penutupnya. Kemudian masukkan anak kalimat pengembang dari ide gagasan Anda. Ya, anak kalimat pengembang inilah yang kemudian nanti mengembangkan gagasan, tidak kemudian kita dari bahan referensi. Kalau copy paste nanti jadinya dia adalah plagiat. Ya, plagiasi gitu. Nah, kemudian level menulis sebenarnya ada 3 ya teman-teman. Untuk pemula biasanya diawali dengan melakukan adopsi. Adopsi itu dia kalau mirip dengan jiplak lah gitu ya. Tapi kalau jiplak kan ganti namanya Eko Asmanto misalnya diganti menjadi Eko Prayogo misalnya nama dia. Itu nggak boleh. Ya dia masuk kategori jiplak. Nah, untuk menghindari adopsi jiplak, maka biasanya orang-orang tuh menyusun tulisan-tulisan dan kemudian tulisan itu diparafrase. Ya, diedit lagi, disesuaikan dengan tulisannya, disebutkan referensinya. Nah, kemudian kategori kedua ada adaptasi. Adaptasi itu dia mengambil referensi dan mengadaptasikan sesuai dengan keinginan yang dia tulis. Ya. Jadi dia mengutip dari beberapa tulisan, kemudian tulisan itu disebutkan sumbernya, dan dia menyesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Ketika dia misalnya mengkritisi PPKM, maka dia mengutip tulisan siapa, disebutkan referensinya, dan disesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Jadi adaptasi. Nah, kalau seorang profesor atau seorang penulis handal, biasanya dia lebih cenderung ke creation ya. Jadi berkreasi dia, banyakkan komentar pendapat dia, tapi rujukannya adalah rujukan dari ahli-ahli. Ya, tidak banyak dianya menulis hanya dari referensi saja, tapi dianya merujuk begitu. Ya. Ini juga masuk dalam kategori tulisan esai ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya nulis esai bebas masukkan website juga sama. Jadi harus merujuk referensi dari mana. Gitu. Referensi sumbernya dari mana gitu. Jadi
maka dianya mengumpulkan referensi dan kemudian dianya mengadaptasikan kemudian berkreasi. Ya, jadi masukkan pandangan kita. Menurut penulis misalnya apa, bla bla bla. Ya dari gagasan di atas maka penulis berpandangan bahwa bla bla bla. Nah, kemudian kenali kata rantai. Nah, kata rantai ketika mengarang tulisan itu kita harus tahu, misalnya apabila seseorang melakukan pelanggaran PPKM, maka akan mendapatkan sanksi. Ya. Apabila seseorang tidak taat pada aturan, maka akan begitu ujungnya. Oleh karena itu, misalnya, ya, oleh karena itu perlu adanya pemahaman terhadap rambu-rambu ketentuan. Sedang akibatnya tak heran sehingga akhirnya. Jadi itu satu kata rantai ini akan menyambungkan kata kita untuk kemudian mengarang tulisannya. Gitu teman-teman. Contohnya korupsi, misalnya kita bicara tentang korupsi. Korupsi merupakan fenomena yang menjadi penyakit kronis warga masyarakat Indonesia. Nah, tadi apabila dibiarkan terus-menerus, maka akan berdampak pada kerusakan atau akan berdampak sistemik kepada perekonomian bangsa. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas melalui perlembagaan yang tersistematis, baik itu lembaga KPK maupun dari swadaya masyarakat, misalnya dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti PUKAT dan sebagainya, misalnya CW dan sebagainya. Itu disambungkan ya teman-teman. Ya. Nah, kemudian pelatihan kedua, penulis ilmiah, menulis ilmiah. Ya. Jadi ini kita menulis ilmiah itu ya non fiksi. Jadi kalau fiksi dianya tidak ilmiah pastinya, karena puisi itu tidak ilmiah. Kalau fiksi dia pasti dia akan dasarnya adalah khayalan. Maka ketika menulis karya tulis ilmiah KTI, maka kita pertama cari judul dari tema yang ditawarkan, kemudian buat pertanyaan rumus masalah. Kan tadi kan bahas masalah, cari masalah. Ya. Maka buat pertanyaan dulu dalam bentuk rumus masalah. Kalau di skripsi kita buat pertanyaan 2 atau 3. Kalau ini kita di bawahnya dari pertama kita misalnya pendahuluan panjang lebar, kemudian bawahnya kita tulis satu paragraf. Dari pembahasan di atas, penulis mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana bla 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 bla, kedua, apa bla 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 bla. Nah, itu ya. Kemudian kita buat metodologinya. Kalau ilmu sosialnya hukum biasanya cenderung kepada kualitatif, pendekatannya literatur atau peraturan perundang-undangan atau interview. Ya, kalau dianya adalah seorang yang eksak, maka dan juga pendidikan ya, di sini nggak tahu nanti pendidikan, biasanya dia lebih ke kualitatif dan atau kuantitatif. Kuanti itu jumlah ya, jumlah berarti dia melakukan survei, angket dan kemudian menghitung jumlahnya, pandangannya A, B, C dan sebagainya. Kalau kita orang hukum, kita lebih banyak kepada kualitatif. Kualitatif itu lebih kepada pandangan-pandangan. Kemudian buat outline ya. Kemudian buat asumsi awal kita apa? Kalau misalnya kita membela pro pemerintah, misalnya sudah jelas tuh penulisan pro pemerintah pasti dia akan cenderung dianya membela pemerintah gitu. Nggak boleh, walaupun ujung-ujungnya panjang pasti tetap akan ke sana asumsinya. Ya. Kalau dianya kontra misalnya, maka dia pasti ujung-ujungnya dia akan melawan kebijakan pemerintah gitu. Ya ini masih bau-bau kecebong kampret itu ya misalnya. Jadi kecebong kampret itu misalnya kalau dia nulis pasti dia akan cenderung apapun salah gitu. Jadi oposisinya itu bukan oposisi loyal tapi oposisi kebencian begitu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah salah semuanya kan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia adalah oposisi loyal, dia akan mengkritisi hal-hal yang memang mengakibatkan kepada dampak kepada masyarakat atau mungkin kepada hal-hal yang kemudian merugikan masyarakat gitu. Itu biasanya dosen tidak ada yang begitu. Dosen yang begitu biasanya dia cenderung dosen yang berafiliasi kepada partai atau kepada kelompok-kelompok tertentu. Tapi kalau dosen yang netral yang sungguhnya bisa tidak begitu. Ya. Nah, kerangka umum karya tulis ilmiah sama seperti tadi, dia adalah prolog, kemudian isinya dialog monolog, kemudian kesimpulan atau epilog. Ya. Jadi tetap namanya ada awal pasti ada akhirnya. Yang punya awal itu Allah, kemudian ada akhir adalah Allah. Sedangkan kita
menuliskan saja, menuliskan pada awal pendahuluan, kemudian ada kesimpulan penutup atau epilog, prolog, dia epilog, kemudian tengahnya dialog dan monolog. Isinya itu ya mesti harus ada dialog monolog. Mau esai apapun dianya harus ada dialog monolog. Menurut misalnya kita tuliskan ya pandangan tentang adanya kejahatan seksual terhadap misalnya anak di bawah umur cenderung dilakukan oleh kerabat dekat, misalnya sebagaimana pendapat Muladi, pakar hukum pidana. Nah, itu disebutkan. Sedangkan pakar hukum lainnya, jadi itu dialog, dibenturkan antara dua ahli misalnya. Nah, baru kita pandangan kita bagaimana. Kalau monolog saja berarti satu saja, pandangan lurus ke bawah, simpulkan. Gitu. Pandangan kita apa, asumsi kitanya apa. Kemudian kerangka dasar, kalau skripsi sebenarnya sama juga, pendahuluan, kesimpulan, prolog, epilog. Tengahnya itu adalah isi, tetap adanya isi itu, teori, konseptual, temuan, analisis itu adalah harus monolog dan dialog. Ya. Jadi dia dasolennya dibenturkan dengan dasein temuan di masyarakat, dibenturkan dengan teori atau konseptual, baru dianalisis. Ya. Didiskusikan, ya, dan ada referensinya. Kalau esai bagaimana esai ilmiah yang kita tulis di website atau apa? Tetap juga sama, cuma tidak ditulis pendahuluannya, umum saja. Ya. Nanti saya kasihkan contoh esai. Nah, ketiga penulis esai kritis ya ini suka sebenarnya saya dengan tulisan orang-orang yang kritis itu suka saya. Kritik dan membangun kritiknya. Jadi budaya kritik untuk membangun tuh harus kita galakkan. Nah, jadi ada 4 kiat yang saya tawarkan. Pertama ada 5 hal, yang kedua 6 hal, yang keempat, yang ketiga ada 1 hal, yang terakhir adalah finishing. Ya, kiat pertamanya 5 hal. 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 1 ada ihsan. Ya, kiat pertama cari dulu 5 hal. Pertama cari ide hangat atau aktual novelty. Jangan ide lama ditulis lagi. Ide barunya apa nih kira-kira? Kalaupun ide lama kita bahas tentang genosida misalnya, tentang genosida Rohingya atau genosida di Gaza atau genosidanya di Crimea atau mungkin di di daerah Rwanda misalnya. Itu kan isu lama, tapi kita angkat hal baru apa misalnya dari ide lama itu, novelty-nya. Novelty-nya ternyata lebih kepada kebijakan. Ada salah paham kebijakan misalnya, atau ada karena perseteruan antar etnis, misalnya di Rohingya antara umat bangsa Rohingya, suku Rohingya dengan etnis Rohingya dengan masyarakat setempat misalnya. Itu novelty-nya, hal barunya. Kemudian kita cari referensinya. Jadi nulis itu bukan nulis itu ngarang karena tulisan kita ilmiah, walaupun esai juga harus ilmiah. Maka kita download semuanya, teman-teman bisa download tulis di Google PDF, jurnal, atau mungkinnya PDF, nanti keluar PDF itu nanti itu yang akan kita rujuk. Ya. Kemudian cari ide gagasan dari teori dan pendapat ahli kita masukkan, tulis pendapat ahlinya apa. Ya. Kemudian cari gaya tulisan dengan pola adopsi, adaptasi, dan kreasi. Awalnya mungkin karena dianya pemula ya copy dulu, copy taruh di kotak. Kedua, copy taruh di kotak. Kalau dia sudah kategori tahap level kedua, dianya beradaptasi, langsung ditulis gitu. Jadi nggak langsung copy paste, nggak. Tapi kalau dia level ketiga, dia berkreasi, menuliskan gagasan ya dari yang dia baca. Begitu. Kemudian kelima, cari template atau media yang akan mempublishnya. Jangan masuk kotak atau lemari maksudnya ya. Jangan kemudian disimpan, kemudian dikunci, maka itu kalau tulisan seperti itu maksudnya buku diari. Kalau buku diari berarti hanya dibaca oleh dirinya sendiri begitu ya. Banyak orang biasanya anak perempuan tuh menuliskan tulisannya kemudian masuk kotak diari. Ya. Kemudian lakukan 6 hal, buat kerangka dasar seperti outline, kemudian buat kotak untuk masing-masing outline, kemudian buatkan bagan atau diagram atau gambar ilustrasi, bisa ditempelkan gambar ilustrasinya. Ya. Kemudian tuliskan pandangan ahli di masing-masing kotak, ya apa adanya ya sebagai bodyguard kita, karena kita menulis itu harus punya bodyguard atau pendukung daripada statement kitanya. Kemudian yang kelima, tuliskan gagasan kita sebagai penulis, apa pandangan kita, ya asumsi kita, kemudian print lembar kerja dan menulis dengan pena, karena tetap ya dalam kondisi ya go green seperti ini, tetap kertas itu
tetap dianya dibutuhkan pulpen, wal qalami wa ma yasturun itu tetap jalan. Jadi tetap dia butuh tinta dan kertas gitu untuk menuliskan. Jadi kalau saya misalnya sekarang sedang nulis nih misalnya artikel judulnya sosialisme dan dampaknya terhadap kemunculan komunisme misalnya. Tetap kertasnya saya print dan kanan kirinya itu saya coret-coret ya, kanan kirinya saya tambahkan dan tambahkan lagi referensinya dan sebagainya. Nah, ini kotaknya bisa teman-teman buat kotaknya tuh kotak untuk mengisi aja, diisi. Zaman dulu itu pakai kartu biasanya. Ya. Kalau kita punya komputer bisa buat folder-folder diisi-isi semuanya. Tapi kalau folder kan nggak kelihatan. Kalau di kertas kan tuliskan, masukkan di dalamnya. Nanti tambahkan lagi. Kemudian kiat yang ketiga, satu hal kita tulis lalu edit. Tulis, edit terus gitu. Sampai bagus. Ya. Kemudian finishingnya kita minta orang lain untuk menuliskan, mengomentari dan mengedit lalu publish ya. Publishnya di mana kita mau publishnya terserah. Nah ini contoh daripada esai kritis. Contohnya saya buat. Kemudian esai ini saya masukkan ke dalam buletin ya adalah itu judulnya. Tapi di website juga saya masukkan. Tapi websitenya habis ya masanya ya. Nggak ada lagi sekarang. Nah ini saya masukkan prolog, ditulis prolognya. Kalau misalnya jadi esai yang di website, tinggal judul kebijakan COVID-19, bebaskan narapidana dan pidanakan pelanggar PSBB. Kemudian kita tulisnya nggak usah pakai prolog, langsung aja. Paragrafnya panjang, ya. Tapi dia sebenarnya dalam bingkai kotak prolog, kotak isi dasar kebijakan Kemenkumham misalnya, kemudian kotak penegakan hukum bagi pelaksana pelanggar PSBB, kemudian baru kotak epilog kita isi begitu. Ya, contohnya ini. Atau contohnya lagi, saya nulis cuma berapa halaman tentang hak konstitusional warga negara dan beragama. Maka di situ tulisannya singkat tapi tetap ada referensinya. Referensi itu untuk penguat data kita bahwasanya kita tidak menuliskan sesuatu yang mengada-ada. Ini saya contohkan langsung dari tulisan ya yang asalnya begini. Jadi tulisan ini kebijakan COVID-19 sekarang pidanakan pelanggar PSBB. Kita lihat di sini ada cuma 1.100 kata ya. Dan dia nggak usah pakai kotaknya, epilog dan sebagainya karena tulisannya ini kita masukkan ke website. Jadi kritik terhadap kebijakan pemerintah yang aneh itu kita tuliskan dan tetap nantinya ketika kita cek dalamnya sebenarnya dia mengkotak, ada prolog, ada epilog, ada isi begitu. Isinya judul-judul tadi. Ya, itu contohnya begitu. Jadi di atasnya kita kasih judul langsung wabah pandemik ini dan sebagainya. Ya. Dan ini semuanya kalau misalnya rujukannya ada, dan referensinya ada dari berbagai sumber yang tidak hanya mengada-ngada saja. Ya. Baik itu undang-undang atau referensi dari buku dan sebagainya. Contoh lain ya. Contoh lain, mana yang lainnya? Oh ini rata-rata ini yang lainnya. Oke, kembali ke tadi aja. Ini kembali ke tadi, jadi dari tulisan ini, dari tulisan tadi yang hanya 3 lembar, karena dimasukkan dalam template buletin, maka dia menjadi 6 halaman. Dan ini kalau kita sebagai dosen, dia terekam di Google Scholar kita dan kemudian nantinya akan terbaca dianya di rekam jejak kita menulis ya. Ini contoh daripada Google Scholar. Kalau teman-teman mahasiswa saya itu saya minta mereka ketika menulis mereka harus mempunyai Google Scholar ya, Google Scholar untuk kemudian nanti kelihatan ketika mereka jadi dosen maka mereka tahu oh karya saya ini. Ya, bentar saya bukakan dulu. Ya itu. Ini contoh Google Scholar. Ini kita buka contoh Google Scholar saya misalnya ya teman-teman ya. Nih. Jadi Google Scholar itu karya kita semuanya tertulis di sini. Ya ini ada beberapa mahasiswa yang menjadi binaan saya, misalnya sekarang di tim jurnal saya misalnya juga ada ya.
Atau ini aja misalnya dia sekarang kuliah S2 yang banyak. Nah, ini mahasiswa S2 di Universitas Jayabaya. Maka beberapa tulisannya berkolaborasi dengan saya dan banyak ya, dan terindeks Scopus juga. Ya, kemudian juga ada nih wakil rektor di Unpam juga mitra saya menulis dan sebagainya ya. Dan ada juga mahasiswa yang masih mahasiswa ya, dia menulis dan saya minta untuk punya Google Scholar. Ya, kelihatan ya. Ada beberapa yang memang dia nulis dan masukkan ke Google Scholar. Ya mungkin itu teman-teman nanti bisa kita diskusikan bagaimana berpikir kritis dalam menulis. Kembali kepada moderator, silakan. Terima kasih Bapak, materinya keren banget pokoknya. Nah, buat teman-teman nih ya, yang masih penulis pemula, yang masih bingung harus mulai dari mana. Nah, tadi kan udah dipaparin tuh, mulai dari mencari ide, terus bagaimana mencari referensinya, terus langkah-langkahnya seperti apa. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum paham nih, mau ada yang ditanyakan, silahkan kita diskusi santai aja ya Pak ya. Mau langsung atau di chat aja Pak? Langsung boleh, chat boleh, silakan. Nah, boleh teman-teman yang mau bertanya, silahkan dibuka mute-nya, dibuka kameranya, sebutkan namanya, berasal dari mana, dan pertanyaannya. Izin bertanya, Kak. Boleh, silahkan. Siapa namanya, dari mana? Ya, sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi Gunawan. Saya dari STI Sukabumi, KKB Cibadak. Saya ingin bertanya, Pak. Gini, saya tuh dulu itu suka hobi menulis cerita-cerita atau fiksi tentang misalnya puisi, cerpen. Nah, seperti itu. Apakah menurut Bapak, apakah harus saya teruskan dan apakah nanti peluang untuk diterbitkannya itu harus mana gitu. Nah, itu harus seperti apa untuk kedepannya untuk supaya karya saya itu lebih dikenal luas. Terima kasih. Langsung dijawab aja Bapak. Oh iya, baik. Ya, saya jawab ya Mas A Sandi, orang Sunda kan ya, panggilnya A, harus sesuai dengan konteks. Jadi begini A Sandi, jadi apa yang ditulis sekarang ini lanjutkan. Ya, saya juga sama dulunya adalah punya website. Mungkin kalau teman-teman nulis nama saya Nurrohim Yunus itu isinya puisi apa aja nggak tahu nulis apa aja. Pernah juga saya nulis apa esai gitu, kemudian dijadikan khutbah orang. Ya, tulis aja nggak apa-apa. Yang penting kita nulisnya itu insya Allah bermanfaat aja, niatkannya manfaat untuk dakwah kitanya, dakwah bil kolam. Ya. Niatnya adalah untuk berbagi ilmu supaya orang lain itu ketika dianya membaca dapat manfaat, bukan menggiring opini untuk mengarahkan kepada kejahatan, misalnya mengajak kepada kejahatan terorisme atau apa, nggak begitu. Nah itu jadi Sandi, jadi ketika sudah menulis supaya lebih dibaca orang, kita kalau di Google itu misalnya kalau orang ini aja ya, misalnya ada beberapa penulis dosen dia bermitra dengan saya karena jarang nulis, baru 2-3 itu belum dikenal Google. Jadi Google-nya bingung. Jadi searching namanya nyasarnya ke Google Scholar orang. Ya, karena dia belum dikenal oleh Google. Mbah Google itu juga harusnya dia akan mau mengenal ketika kita sering menulis dan menguploadnya. Mengapa tulisan kita harus diupload di internet? Karena itu untuk mencegah plagiasi. Jadi orang mengutip tulisan kita, kalau dia memindahkan karya kita mengganti nama dengan nama dia, maka dia terserah dia dosanya dia kena masalah hukum dan juga dia kena masalah plagiarisme ya, plagiat. Karena kita sudah mempublish duluan karya kita. Jadi kalau karya kita sudah dipublish duluan, maka itu sudah menjadi hak cipta kita secara hukumnya. Maka ketika dianya mengganti namanya menjadi nama dia, maka dia sebenarnya sudah melakukan kejahatan. Gitu. Jadi ketika diadili misalnya nantinya, maka dia yang kena masalah. Itu Mas Sandi. Sandi. Jadi kalau tulisannya hanya disimpan di komputer, kemudian tidak dibaca orang, ya itu ya penyebaran ilmunya orang tidak akan banyak yang tahu dan kitanya juga. Ya, jadi perbanyak, walaupun sedikit tulis namanya dimasukkan di website, dibaca orang, nanti akan dikenal orang. Ya,
Websitenya itu sedikit sekecil apapun itu, walaupun kita hanya masih mentah tulisan, masukkan aja di website. Kalau misalnya mau, bisa juga dimasukkan di Facebook. Facebooknya lebih kepada tulisan-tulisan esai, cerita tentang perjalanan dia. Tapi kalau lebih ilmiah, masukkan referensi, misalnya perilaku, misalnya tadabbur, atau mungkin menghayati perekonomian umat, misalnya itu sebagaimana pandangan Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah misalnya. Jadi ilmiah sedikit gitu. Atau mungkin dia bercerita tentang silaturahmi dan sebagainya, ada fotonya misalnya, Pak Sandi di Facebooknya atau di Instagramnya misalnya. Ada tulisannya juga. Saya suka itu dengan tulisan teman-teman di Instagram, dia menulis tapi dia untuk buat Instagram tapi untuk tulisan. Ada gambar, ada tulisan. Dan tulisannya panjang gitu. Kalau dikumpulkan nanti jadilah dia kompilasi esai. Banyak para ahli yang dia mengumpulkan esainya, buat satu hari satu esai, satu esainya itu sekitar 5 halaman A4, kalau jadikan bukunya berarti dia A5, berarti jumlahnya 10, kemudian dia nulisnya setiap hari 10 kali 30, maka jadilah dianya 300 halaman jadi buku. Jadi setiap bulan punya satu buku kompilasi esai. Ada yang begitu. Ya, itu luar biasa. Itu bisa itu nanti Teteh Puji nanti bisa juga ada tulisannya di website, nanti dikompilasi, jadilah kompilasi tentang esai. Tapi dibuat satu tema besar. Kalau dia tidak tema besar, maka dia jadi bunga rampai. Kalau misalnya tema besarnya, misalnya pemerintah amburadul, misalnya. Saya dulu pernah nulis tentang kumpulan esai, judulnya Jangan Obral Negeriku. Jadi zamannya Megawati dulu ya, mungkin di sini peserta masih kecil-kecil dulunya. Jadi waktu saya masih S2 dulu, saya nulis tentang Jangan Obral Negeriku, itu kumpulan esainya kompilasi. Isinya kritik semuanya tentang kebijakan pemerintah. Kemudian zamannya SB saya buat Jangan Jadi Bangsa Tulalit, kompilasi juga. Karena lambat kan. Ya, kalau sekarang ini nggak berani karena saya udah dosen PNS. Jadi ya udahlah, kita harus nurut, paling kita lebih kepada karya tulis ilmiah saja, tidak kritik-kritik yang seperti itu. Nah, mumpung masih mahasiswa, idealisnya silakan dikembangkan, buat tulisan esai kritik, kemudian dipublish di Facebook-nya atau di Instagram-nya, atau kirim ke saya, masukkan di buletin adalah, nanti saya publish, nanti biar dibaca oleh orang, dan nanti bisa dikenal, Sandi, di sendal, nama lengkapnya siapa, nanti akan dibaca oleh orang. Ya, silakan, Teteh. Jadi boleh dikirim ke Bapak ya, biar di-post di Ya, Adalah. boleh. Wah, Boleh, keren nanti tuh, Bang Sandi. saya bantu edit nanti. Wih, mantap tuh. Ini ada lagi nih dari Teh Dita, izin bertanya, saya dari STAI Sukabumi, bagaimana cara menentukan kata atau prasa agar bisa menarik pembaca, katanya. Itu pertanyaannya, Pak. Lanjut ya, saya jawab ya, Teh. Ya. Jadi, supaya tadi saya sudah memberikan contoh, ada kata-kata berantai, kata-kata rantai yang bisa teman-teman pakai. Jadi ada sebab akibat, ya sebab akibat, kausalitas ya. Jadi oleh karena itu, maka begitu. Oleh karena itu, ya jadi misalnya apabila A, maka B. Apabila seseorang tidak belajar, ketika dianya menceritakan dirinya teraniaya, maka nanti dari khusus ke umum dianya. Umumnya apa? Umumnya dia lebih menceritakan bahwasanya ada kebijakan pembatasan yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat kalangan bawah misalnya. Maka dia menceritakan bawahnya. Nah, itu dia induktif ya. Kalau tulisan-tulisan ilmiah itu biasanya cenderung kitanya lebih kepada deduktif, dari bersifat dari dulu, umum dulu, baru ke
khusus, khas, jadi am ilal khas. Membuat polanya esai tapi ilmiah. Ya, tulisan esai bisa nggak tidak ilmiah? Bisa tidak ilmiah. Dia hanya komentar kayak curhatan aja, curhat, bahkan katanya begitu. Menurut pedagang kaki lima, siapa pedagang kaki lima mana yang ngomong begitu misalnya? Menurut pedagang kaki lima, bahwasanya pemerintah sudah bijak dalam memberikan pembatasan misalnya begitu. Tapi dia tidak ada landasan siapa pedagang kaki limanya. Kalau disebut pedagang kaki limanya, misalnya Mas Karyo misalnya disebutkan, itu bisa disebutkan. Jadi benar nggak? Nanti tinggal kita datangi Mas Karyonya. Kalau misalnya dia tidak berlandaskan hanya katanya, maka dia tidak benar. Tapi kalau landasannya aturan baku, kebijakan, atau komentar yang pernah diterbitkan di website, maka dia punya kekuatan nilai. Maka tadi yang nanya tadi siapa namanya? Jadi kalau bertanya, bagaimana menulis karya tulis yang baik, yang menarik, maka buat sesuatu yang kontroversi. Ya, buat kontroversi dulu M. Hayun Najib misalnya zaman Soeharto itu beliau menulis sesuatu tulisan yang kontroversi dengan kebijakan pemerintah. Tapi isinya adalah tulisan-tulisan yang berlandaskan, tidak hanya kalau tidak ada landasan ya tadi hanya hoax gitu, tidak kuat. Silakan. Baik, karena katanya moderatornya sedang ada masalah jaringan, jadi saya ambil alih ya. Berapa pertanyaan lagi Pak mungkin? Satu lagi? Atau ada beberapa? Silakan. Ini ada pertanyaan dari Eri Khairiah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Eri Khairiah dari STI Sukabumi. Mohon maaf izin bertanya, apakah boleh untuk tulisan non-fiksi tidak menggunakan outline? Begitu Pak. Ya, saya kasih contoh lagi ya, misalnya ini tulisan tadi fiksi atau non fiksi? Tulisan fiksi ya? Gimana tadi moderator? Cantik di? Tulisan non fiksi. Oh, non fiksi, berarti dia bukan tulisan puisi atau bukan tulisan dari dongeng atau cerpen ya, tapi tulisan ilmiah atau esai misalnya. Ini saya kasih contoh tadi misalnya. Jadi ketika kita menulis esai non fiksi ya misalnya, maka dia memang tidak ada outline, tapi ketika dalam satu paragraf ini yang pertama, kedua, itu dia adalah pendahuluan. Ya, jadi nggak mungkin orang itu datang ke rumah orang tidak ketok-ketok dulu, nggak mungkin kan? Pasti dia ketok dulu atau dia WA dulu. Ya, misalnya dia WA, Cantiki saya mau datang ya jam 7 itu, maka dia sudah ada pendahuluan, mukadimah atau prolog gitu. Ya, maka walaupun tidak dilihat tampilannya, tapi sudah jelas dia adalah pendahuluan. Maka di dalamnya itu ada isi tadi, ada prolog dan ada isi yang bersifat monolog dan dialog. Ya, di dalamnya ada pandangan-pandangan yang memang dia itu menguatkan, membahas tentang isi tadi. Ya, isi daripada judul, variabel judulnya. Judulnya adalah kebijakan COVID, berarti variabel pertamanya kebijakan COVID. Kemudian bebaskan narapidana, ada narapidananya. Yang ketiga pelanggar PSBB, berarti pertama kebijakan COVID, kemudian narapidana, kemudian pelanggar PSBB. Maka ada 3 variabel yang kemudian dibenturkan untuk kemudian menjadi kotak-kotak yang akan kita bahas. Jadi tetap outline-nya memang tidak disebut di sini kotaknya, nggak ada kan nanti di esai ini yang kita tampilkan nanti di website, misalnya websitenya apa, tapi tetap dianya adalah gambarannya seperti gambaran yang tadi saya share di dalam buletin, jadinya seperti ini. Ya. Maka dianya ada prolognya, ada judulnya, isinya ya, yang tidak disebutkan dalam esai yang kita publish di website, tapi dalam bentuknya buletin atau artikel atau jurnal, dia akan terpunya judul-judul masing-masing. Ya, itu yang memudahkan penulis supaya terarah gitu, jadi tidak kelari kemana-mana gitu. Ya, begitu. Kembali ke moderator. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, pertanyaannya bagus sekali. Dari Ina Reza Juliana dari PMII Universitas Pakuan. Izin bertanya,
bagaimana atau di mana kita bisa mempelajari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan benar? Karena belajar sendiri atau otodidak masih terlalu membingungkan. Terima kasih. Ya, jadi kalau saya dulu pernah di Gontor tuh pernah belajar ya. Ada kata-kata mahfuzat jarib walahid takun arifan. Jadi cobalah error ya, cobalah maka kamu akan tahu. Atau jadi kita harus mencoba dulu, try and error dulu. Nggak boleh misalnya kita mempelajari KBBI dulu, mencari kata-kata yang benar. Sholat tuh salat atau sholat SHOLAT atau SALAT gitu. Al-Quran itu al strip Q besar UR koain koma atas an atau al a besar L Q Quran gitu. Kalau di KBBI kan kita akan dapatkan kalau Al-Quran itu A-nya besar, L kecil, Q kecil, U kecil, R kecil, A kecil, N kecil. Tanpa ada koma di atasnya. Salat SALAT, salat gitu model tulisannya. Jadi kalau misalnya kita menyesuaikan dengan standar bahasa Indonesia, kita akan takut salah. Maka kita nulis aja dulu. Nanti ketika kitanya berjalannya waktu karena banyak try and error, ya saya misalnya nulis ini apakah saya sudah menulis itu kemudian hanya beberapa kali, tidak ya, tapi sudah beratusan artikel yang saya buat, dan itu ada juga yang mengkritisi, ada mengatakan menyalahkan, dan itu kita belajar dari pengalaman kita. Jadi sebaik-baiknya guru adalah pengalaman kan, ya. Jadi begitu. Jadi nggak boleh misalnya kitanya pingin menulis artikel bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dulu, nggak usah, langsung aja nulis artikel langsung dalam bahasa Inggris. Atau nulis dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nanti kita belajar grammarnya pelan-pelan. Kemudian nanti, atau mungkin konsultasikan ke teman yang ahli bahasa, dia akan memperbaiki. Lama-lama kita seiring waktu seperti naik sepeda, karena menulis itu seperti naik sepeda ya. Naik sepeda terus, maka kita akan lancar, bahkan kalau orang sering-sering naik sepeda, sampai dia muter-muter pun bisa, kaki satu bisa. Roda satu pun dia bisa, karena saking seringnya. Ya. Tapi kalau dia hanya jarang dan takut kesalahan, maka dia akan selalu dalam kesalahan. An-nasu fi khaufil zulli fi zulli, wa nasu fil khaufil khata'i fil khata'i. Jadi kalau manusia itu takut dengan kegelapan, maka dia selalu dalam kegelapan. Tapi kalau dia takut salah, fi khaufil khata'i fil khata'i, kalau dia takut salah pasti salah. Kalau dia misalnya mau berbicara di depan orang nih, misalnya saya di depan ini ada dosen-dosen yang sudah doktor, sudah profesor, saya takut salah, pasti saya akan salah ngomongnya, karena saya sudah gugup, sudah takut salah gitu. Maka lakukan, jadi do it now, lakukan sekarang. Kalau mau jadi penulis, tulis dari sekarang, karena memang orang sebaik-baiknya berbuat itu adalah menulis, ya, membaca dan menuliskan. Kalau gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, kita meninggalkan tulisan, ya. Tinggal tulisan kita. Jadi kalau kita mati besok ya, kita dalam antrian nih. COVID begini kan kita nggak tahu kapan umur kitanya. Maka kitanya itu ada tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain dan insya Allah bermanfaat, tidak hanya karangan biasa, tapi bermanfaat dan dibaca oleh orang lain dan orang yang akan merujuk. Ya, standarisasi tulisan kita manfaat kalau dianya masukkan tulisannya di Google Scholar, maka dilihat dari citasinya, berapa banyak orang merujuk tulisan kita. Ya, kalau dianya banyak merujuk tulisan kita, berarti manfaat tulisan kita. Ya. Saya tidak, ini Tahanus bin Ni'mah saja, misalnya saya punya Google Scholar. Google Scholar itu saya dirujuk oleh tulisan saya oleh 1.379 orang. Ya, menulis, dan ketika saya baru nulis 2020, maka dirujuk. Apalagi ketika nulis 2020 menulis tentang COVID, lockdown, kebijakan memperlakukan lockdown sebagai antisipasi penyebaran coronavirus COVID-19, maka 480 orang membaca tulisan saya dan mengutipnya. Sebenarnya tidak cuma 480, tapi ada banyak yang baca di ResearchGate saya ya, karena saya punya ResearchGate, penyebarannya dibaca, di-download orang sampai melebihi dari kapasitas. Ya. Itu contohnya. Jadi alhamdulillah tulisan kita itu bermanfaat dan dibaca oleh orang lain begitu. Jadi itu yang tujuannya. Jadi tulisan itu bukan keren-kerenan. Supaya saya keren, supaya saya dilihat orangnya jadi orang terkenal, ya nggak begitu. Tapi harus punya niatan dakwah bil kolam gitu ya. Apalagi Sekolah Tinggi Agama Islam kan STAI Sukabumi yang basicnya adalah agama Islam, dia harus punya landasan dakwahnya. Jadi niatannya itu adalah untuk penyebaran ilmu.
Maka jangan pernah menulis itu untuk supaya kitanya keren, ya. Karena kita nggak akan pernah keren dengan tulisan kita. Ya, tapi kalau kita niatnya ada dakwah, kita niatnya ada berbagi ilmu, sharing, maka kita pasti akan banyak manfaatnya tulisan kita. Itu cantik. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi ya, Pak ya? Dari Ike Novianti. Assalamualaikum, saya dari STAI izin bertanya, Kak, untuk parafrase baik dalam buku non-fiksi seperti buku motivasi ataupun artikel, bagaimana supaya kita bisa mengembangkannya? Sedangkan dalam arti parafrase sendiri tidak boleh mengubah suatu makna. Terima kasih. Ya, jadi parafrase itu kan artinya beradaptasi. Kalau tadi kan kategori pertama adopsi, adaptasi, kreasi. Jadi parafrase itu adalah beradaptasi. Dan mengapa kok harus diparafrase? Karena ketika kita lakukan cek plagiasi di alat pengecek plagiat, ya bisa ditunitin atau checker plagiarism, maka dia akan terbaca berapa banyak kesamaan tulisan kita dengan tulisan orang lain. Jadi misalnya kita nulis misalnya kata-kata landasan hukum misalnya atau pemerintah melakukan PPKM ya di saat misalnya masyarakat sulit misalnya titik. Kata-katanya mirip dengan tulisan orang yang ada di website, maka dia akan menjadi merah dia. Ya kita dianggap plagiasi. Ya kita harus mengubah kata-kata tadi. Kita harus mengubah dan memang ada tambahan-tambahan kata yang tidak seperti itu 100%. Ya. Kebijakan pemerintah mengeluarkan PPKM didasarkan kepada kepentingan masyarakat misalnya. Maka kita bisa menuliskannya atas dasar kepentingan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM begitu. Jadi parafrase ya, atau mungkin ditambahkan kata-kata, tambahkan kreasinya. Atas dasar kepentingan masyarakat, maka pemerintah berinisiatif untuk mengeluarkan kebijakan PPKM. Nah, itu parafrase namanya. Jadi tidak mentah-mentah di copy paste pindah tidak, tapi bisa diputar bolak-balik katanya, tambahkan tengahnya atau tambahkan depannya ya. Seiring waktu, maka ya atau kepentingan masyarakat mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan PPKM misalnya. Jadi tambahan kata adanya ada atau tambahan kata lagi misalnya apa? Masyarakat dengan kebutuhannya menginginkan adanya PPKM untuk meredam penyebaran virus COVID-19 misalnya. Hal ini kemudian mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM. Nah, itu jadi panjang. Jadi satu kata jadi panjang kata-katanya karena dia tidak cuma adaptasi parafrase tapi juga melakukan kreasi tulisannya. Gitu. Jadi jangan pernah kita copy paste karya orang lain walaupun satu kalimat ya. Kalaupun ada satu kalimat kita sebutkan referensinya, kita harus melakukan parafrase atau pengubahan kata. Maka kreatif saja, ubah katanya, tambahkan kata-kata barunya, dan yang penting maknanya tidak berubah. Ya, maknanya tidak berubah. Biasanya kita merujuk pendapat ahli atau tulisan orang itu biasanya memang lebih kepada pandangannya. Ya, pandangan dari misalnya Nur Rahim Yunus memberikan pandangan bahwa misalnya lockdown ya atau misalnya pembebasan narapidana yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu tidak sesuai dengan yang seharusnya misalnya karena hal itu memberikan peluang kepada tindak kejahatan baru yang dilakukan oleh para narapidana yang dilepaskan. Jadi dianya mengutip dan tidak kemudian copy paste dari tulisan yang ditulis oleh Nur Rahim Yunus tadi misalnya. Begitu. Bisa pahami ya? Nanti kalau nggak paham nanti bisa kita diskusi lagi nanti kalau misalnya nggak terlalu paham. Tapi ini kita diskusinya silakan teman-teman bertanya langsung atau kepada moderator. Silakan. Lanjut sampai jam 20.30 ya Pak ya? Ya. Masih ya? Ini Tehrani Yuliani ini angkat tangan mau bertanya. Tehrani Yuliani. Atau asal tulis aja nih.
Asal angkat tangan. Ini ada yang bertanya dari IG nih karena kita Oh mengadakan iya, live betul, di betul, IG betul. juga. Jadi ini ada yang bertanya, Bu. Lanjut, Tiki. Ini katanya bagaimana pemilihan diksi yang baik untuk karya tulis ilmiah? Itu dari Sari Iklimah asal STI Sukabumi. Ya, saya jawab langsung ya. Jadi diksi kata baku ilmiah itu beda dengan tulisan fiksi. Kalau fiksi, saya nggak pengalaman karena saya adalah anggota Forum Lingkar Pena. Jadi kalau tulisan fiksi itu lebih cenderung ke kata-kata yang bersifat santai. Misalnya, kamu mau nggak? Misalnya, kamu mau nggak kita jalan-jalan? Misalnya, ada enggaknya. Tapi kalau misalnya ilmiah, maka nggak boleh ada kata-kata enggak, tapi tidak. Ya, dak saja tidak boleh. Tidak harus tidak. Tapi aja nggak boleh. Tetapi. Bahkan ada sebagian aliran menggunakan diksi kata bisa itu tidak boleh dalam karya ilmiah, tapi harus dapat. Ya. Dia dapat melakukan hal-hal yang bersifat substansial. Titik. Ya mungkin teman-teman bisa juga belajar dari film Code Bread ya. Tahu Code Bread ya? Yang roti awan itu. Ya itu saya buat teman-teman, ada dulu dari mahasiswa saya 3 orang dia mau belajar nulis, mahasiswi malah tuh dari semester 2 sekarang udah S2, kuliah di S2 di UI, ada di UIN. Nah itu mereka karena 3 orang saya buat, kamu lihat komunitas roti awan aja, karena anak saya masih kecil waktu itu nontonnya roti awan itu cold bread, kamu kan suka cold bread gitu kan ya, mungkin tahu ya, ya saya puji pasti tahu ya, si Santiki belum punya anak nggak tahu. Nah nonton film itu kan kata-katanya pakai titik koma, dia ngomong kamu mau pergi kemana gitu misalnya. Jadi ketika dianya nahan napas koma, ketika dianya titik berhenti titik gitu ya. Jadi kalau misalnya oleh karena itu kita harus pergi ke pasar, kalau oleh karena itu koma itu mesti nggak boleh, oleh karena itu kita harus pergi ke pasar, nggak ada koma, salah, dia harus ada koma ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mencoba melakukan penterjemahan misalnya ke dalam bahasa Inggris, pasti dia akan koma, because koma ya, dia akan otomatis dianya pakai komanya ya. Ini kalau teman-teman baca kitab bahasa Arab jadul memang tidak ada titik komanya memang, tapi kalau zaman sekarang tulisan itu semuanya harus landasannya titik koma. Maka kalau yang masih belum punya feeling kok saya susah sekali mana koma mana titik, ya silakan nonton film Roti Awan itu. Itu terjemahannya dianya sudah pakai logatnya, pakai nada-nada koma titik dianya. Mama, kak saya akan pergi ke pasar. Titik. Titik dianya, nggak mungkin. Kalau pertanyaan dia akan tinggi nadanya. Ya. Bagaimana saya dapat terbang ke awan, naik ke atas, koma, tanda seru begitu. Nah itu dia, kalau itu memang agak susah kalau awal-awal ya, tapi kita harus banyak latihan tadi. Jadi naik sepeda, jadi banyak-banyak naik sepeda, artinya banyak-banyak menulis, dikritis orang, diedit orang, maka dia akan bisa kemudian menjadi tulisan yang baik dan bisa dinikmati orang. Nah itu kalau misalnya teman-teman dosen di sini ada dosen ya. Kalau teman-teman dosen menulis, kemudian menerjemahkannya ke tulisannya dipakai Google Chrome misalnya, itu kan menerjemahkan langsung ke dalam bahasa asing. Google Chrome ya, kalau Google Chrome, kalau Mozilla kan nggak bisa menerjemahkan. Tulisannya saya puji misalnya dengan Kang Adi di websitenya, misalnya website apa namanya itu. Nah itu misalnya itu pakai Google Chrome, maka translate to English misalnya, maka dia akan bisa menerjemahkan ke bahasa Rusia, terjemahkan bahasa Rusia, maka dia akan bisa menerjemahkan. Tapi kalau titik komanya salah, maka dia nggak akan bisa menerjemahkan. Dia akan bingung dia, ini mana titiknya, mana komanya, mana sebagainya. Jadi begitu, logikanya ke sana saja. Maka kalau saya misalnya nulis jurnal artikel dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan, saya akan mikirkan bagaimana orang itu memahami dalam bahasa dia, bahasa Inggrisnya dia, mana titiknya, mana komanya, begitu. Ya, gitu ya. Itu bahasa baku itu hanya bisa diketahui, dan kita tidak boleh melakukan pengulangan kata dalam bahasa ilmiah. Ya, misalnya kita bilang adalahnya 2 kali, adalah
misalnya, COVID adalah wabah pandemi yang berasal dari negeri Wuhan, misalnya. Misalnya begitu, titik berarti kan ya, karena berhenti nadanya. Nah, adalahnya itu tidak boleh dua kali. Misalnya COVID-19 adalah wabah wabah yang berasal dari Wuhan. Kemudian ya merupakan nggak boleh. Jadi nggak enak memang bahasanya, adalah lagi nggak boleh. Tapi kalau saya udah kebiasaan titik berhenti, dia pasti otomatis ya feeling kita akan katakan itu harus titik gitu. Ya, begitu. Jadi bahkan kalau nulis buku sendiri, kita tidak boleh membahas dua kali. Menulis, misalnya kita menulis adalah ajaran Rasulullah, misalnya. Itu adalah bagian daripada dakwah, yaitu dakwah bil qalam. Misalnya, dalam Al-Quran dikatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Terus di bawahnya panjang, kita bilang lagi nanti. Panjang ngomong bab 2 atau bab 3 ngomong lagi nun wal qalami wa yasturun. Orang bilang, editor bilang, ini kok ngulang lagi kata-kata. Ini kan sudah pernah dibuka hadis dalil ini misalnya. Atau ayat Quran ini, maka itu nggak boleh. Jadi pengulangan kata, kalau dalam esai, pengulangan kata para kalimat nggak boleh. Kalau dalam artikel, dalam paragraf atas, bawah diulang lagi nggak boleh. Kalau misal buku, bab 1 dengan bab 2, bab 3, bab 4 nggak boleh. Ada lagi di bab 4-nya. Ya, kecuali kalau kita sebutkan, misalnya, sudah menulis ada bagian daripada dakwah, lihat halaman berapa gitu. Tapi nggak usah sebutkan lagi dalam dalilnya apa, karena orang bilang ini bertele-tele, ini lagi gitu. Ya nggak boleh bertele-tele. Jadi tulisan itu harus lugas, singkat, padat. Ya. Maka semakin singkat tulisan, maka semakin baik dianya. Semakin panjang itu semakin nggak baik sebenarnya. Panjang apa aja dimasukkan oleh dia, itu nggak baik. Ya. Silakan moderator. Sebenarnya saya juga gatel nih Pak, pengen nanya, tapi saya pending dulu deh. Ada yang mau bertanya lagi nih. Dari Teh Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, baiknya proses editing tulisan dilakukannya itu kapan? Apakah di akhir ketika tulisan kita rampung, atau satu paragraf tulis kemudian edit langsung, seperti yang sempat tadi Bapak jelaskan. Namun, pengalaman saya jika seperti itu, rasanya menyita waktu lama untuk menuntaskan satu tulisan utuh, baik fiksi maupun non-fiksi. Jadi baiknya gimana tuh editnya? Ya. Lanjut ya, langsung ya. Jadi melakukan editing itu ya sebaiknya seperti saya katakan tadi, langsung kita melakukan editing tulisan. Makanya tadi ketika kita melakukan adopsi, kemudian kita harus segera melakukan adaptasi atau parafrase. Itu editing. Jadi kita langsung mengedit tulisan kata-kata yang kita tulis tadi. Ya. Kemudian setelah jadi tulisannya dalam bentuk esai, kita baca lagi dari awal sampai akhir. Editing lagi, pakai pulpen aja, ambil pulpen merah atau biru, coret-coret. Kemudian, oh ini nggak enak kata-katanya ini, kalau sebagaimana guru saya Roti Awan, corporate ini salah nih nadanya gitu. Tadi kan moderator baca pertanyaannya kan bagus tuh, titik koma ya. Namun ya kalau misalnya orang yang nggak belajar menulis dia akan salah. Namun oleh karena itu nyambungnya dia nggak ada titik koma ngomongnya, ya gitu. Nah jadi ketika dianya sudah mengedit, maka lakukan editing lagi. Kemudian baca lagi, editing lagi sampai kalau saya sampai 6 kali ya. Saya buat artikel tuh 6 kali editing. Awal sampai akhir, awal akhir, awal akhir. Karena saya menerapkan penciptaan langit bumi itu 6 kali ya. Di Sitatil Ayyam. Jadi 6 kali sebenarnya. Jadi 6 kali proses itu udah final 6. Saya suka dengan angka 6. Ya, angka tengah-tengah lugu, kemudian angkanya juga tidak terlalu arogan ya. Jadi kitanya buat 6 kali editing. Kalau mau seperti Imam Syafi'i ya 40 kali lah. Menghafal kan 40 kali. Atau editingnya 40 kali. Nggak apa-apa juga. Kalau bosan suruh orang lain edit. Ya kasih Teh Puji ngedit. Atau siapa yang pintar nulis. Nanti dia akan mengedit. Karena dia hobi menulis, pasti dia akan hobi membaca tulisan orang. Ya. Saya setiap hari itu hampir 3 artikel yang saya edit tiap pagi itu. Jadi habis subuh baca Quran, saya ngedit. Kalau enggak saya ngantuk. Maka saya ngedit tulisan orang. Bukan tulisan saya. Karena mengapa bukan tulisan saya? Tulisan saya itu nanti akan saya kerjakan sore hari, malam hari.
Kalau saya baca tulisan orang, saya ngisi bensin, dan kemudian saya melakukan editing tulisan orang dan saya publish tulisan orang, atau saya kirimkan, melakukan review atau koresponden, maka editing begitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada jurnal Salam tuh yang binaan kita itu hampir setiap 2 bulan terbit 20 artikel. Tuh bayangkan gimana ngeditnya itu. Ya, jangan dikira dikerjakan oleh banyak orang tuh. Memang ada tim saya satu yang baca, tapi tetap akan saya baca lagi. Saya nggak pernah percaya dengan editan orang lain. Jadi kalaupun bukunya tebel, ya saya pernah mengedit buku karya disertasi orang untuk diterbitkan. Nah itu saya baca dari awal sampai akhir. Walaupun 500 halaman saya baca sampai akhir, pakai lampu, baca satu-satu, ya begitu. Gitu ya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nih selanjutnya dari Kang Rian. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rian Ardiansah dari STAI Sukabumi. Mohon maaf izin bertanya, metodologi apa saja yang dapat digunakan dalam menulis karya ilmiah? Ya, tadi metode itu cuma ada 2 aliran, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu kualitas, artinya dianya hanya berbasis pada data-data ilmiah. Kalau kuanti, angka berarti kan, kuanti itu kan kuantitas, atau kuantitatif, itu lebih kepada angka. Maka kita harus melakukan survei, menyebar angket, kita koleksi angketnya, kita menggunakan pola random atau apalah modelnya, kemudian kita bilang bahwasanya dia adalah A atau B. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-temannya jurusannya pendidikan tarbiyah, maka biasanya menggunakan pola kuanti atau kualitatif. Ingat kuali di rumah aja yang sudah emak-emak. Jadi kualitatif itu dia adalah dasarnya ada kualitas ya. Maka kalau saya orang hukum, saya lebih kepada kualitatif. Dasarnya adalah referensi dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau state to approach, atau mungkin dia lebih pendekatan kepada empiris, misalnya dengan wawancara dan sebagainya. Kuanti bisa nggak? Bisa juga. Jadi dia menggabungkan kualitatif dengan kuanti, maka dia kuasi dia jadinya. Kuasi, kuali, dan kuanti. Jadi biasanya itu bukan orang-orang sosial yang pendidikan atau mungkin saintek, dia menggunakan 2 pola tadi. Kalau ekonomi murni dia pasti angka-angka yang dijadikan ditulis kuanti dianya. Nah, kalau pendekatan teman-teman yang sukanya ke kajian Islam itu biasanya lebih kepada kualitatif. Referensinya jangan banyak-banyak Al-Qur'an hadis. Nanti kalau Al-Qur'an hadis semuanya jadinya nanti khutbah Jumat ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa bahasanya? Nanti berikutnya ayat Quran panjang semuanya, itu khutbah Jumat ya. Jadi tulisan ilmiah itu sudah 1-2 aja, mukadimah aja untuk penguat data kita. Nanti dalamnya jangan pakai dalil karena dogma. Al-Quran hadis itu dogma, kebenarannya mutlak, dia nggak bisa disalahkan. Jadi kalau misalnya kita pasang dogma semuanya, nggak ada orang berkutik mengkritisi tulisan kita. Benar itu semuanya. Karena khutbah Jumat itu mengapa khutbah Jumat itu tidak ada orang angkat tangan? Maaf khotib, saya mau nanya. Ya karena dogma itu sudah pasti benar. Kan yang dikeluarkan ada dalil-dalil semuanya. Tapi kalau tulisannya teman-teman di website misalnya, Mas Rudianto nulis di website misalnya, terus dibaca orang dikritisi, ya biar aja statement tulisan Anda itu salah, saya tidak sependapat, ya biarin aja, namanya pandangan orang. Begitu. Karena kita punya pandangan. Kalau kata Imam Syafi'i, ya Anda benar, tapi cenderung salah. Saya benar, saya benar, cenderung salah. Anda salah, cenderung benar. Jadi tergantung masing-masing ya. Jadi pandangan itu tergantung. Apalagi kalau orang hukum bisa membenarkan yang salah sesuai dengan pasalnya. Pasalnya apa yang mau dipakai ini misalnya. Kalau pasalnya A, B, sebagainya. Saya nggak tahu teman-teman ini basicnya apa ya, apakah semuanya orang pendidikan atau apa. Tapi silakan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Teh Cantiki. Ada pertanyaan lagi yang dari IG? Kayaknya belum ada. Yang dari IG belum ada lagi. Oke. Ini ada lagi nih satu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada narasumber, katanya, bagaimana menangani mental block khususnya dalam menulis?
yang seringkali membuat diri maju mundur menulis. Apa ada tips untuk menangani hal ini? Dan bagaimana saran Bapak? Selain itu, bagaimana agar kita bisa collab menulis dengan rekan lintas disiplin, katanya. Ya, ini pertanyaan dosen nggak ya? Nah, jadi nulis itu memang sebaiknya dari bawah ya, saya jawab ya. Nulis itu bagusnya memang amalul jama'i. Jadi al-barokatu fil jamaah. Jadi keberkahan itu dalam kebersamaan. Kalau teman-teman nulis esai ya sendiri tapi dibaca oleh orang banyak, yaitu barokahnya nanti di situ. Kalau misalnya nulis artikel ilmiah, dianya bagusnya bareng-bareng karena riset itu dasarnya adalah kebersamaan. Misalnya nulis tesis skripsi aja misalnya. Itu kan ada orang lain, 2 orang nulis juga, yaitu pembimbing skripsi kita. Pembimbing skripsi kita itu dia juga menjadi penulis, co-author sebenarnya, karena dia bimbing A, B, C. Maka dia kalaupun dijurnalkan, dia sebagai penulis kedua ya nggak masalah, karena dia juga ikut memberikan kontribusi pemikiran. Jadi tidak ada karya tulis itu sebenarnya sendirian, nggak ada. Kalau misalnya Teh Puji nulis, pasti dia ada peran daripada suaminya untuk menulis, mengeditkan. Itu sebenarnya berdua, amalul jama'i gitu. Al-barokah fil jama'ahnya tadi sana. Jadi kalau bahasa Inggris itu collaboration. Jadi kolaborasi menulis begitu. Jadi begitu. Jadi nah untuk bagaimana tips supaya kita suka menulis? Nah, ini ya tidak semua orang suka menulis, tapi ketika dia sudah kena candu menulis, ini hadir di sini sudah mulai nih. Siap-siap akan dapat virus menulis nih. Jadi kalau ikut pelatihan ini nanti akan ada virus-virus menulis yang masuk ke dalam pikiran kita, maka kita akan mau menulis. Apalagi kalau tulisannya sudah publish, wah nulis lagi, nulis lagi. Maka kalau ada orang nulis sekali terus off, itu aneh dianya. Dia mungkin dituliskan oleh orang lain atau mungkin dianya bukan tulisan dia. Tapi kalau dia sudah nulis sekali satu, publish, dia pasti akan publish lagi, publish lagi, publish lagi begitu. Karena dia ada kecintaan untuk menyebarkan ilmu dia. Dia tahu. Apalagi kalau dia sudah tahu bidang ilmu dia, saya kayak cenderungnya lebih kepada sosiologi agama. Saya lebih cenderungnya lebih kepada pendidikan anak misalnya, atau lebih kepada pendidikan narkoba misalnya, maka dia akan nulis ke sana terus dianya. Ada kecintaan untuk menganalisis, membaca buku-buku, dibaca semuanya. Dan ketika membacanya seorang penulis buku itu berbeda dengan membacanya orang awam. Kalau penulis ketika dia baca maka dia akan dapat ide. Dia kasih stabilo bukunya, di stabilo bukunya ditulis, tandai kanan kirinya, nanti dilipat sana sini, dan biasanya dia nggak pernah pinjam buku orang. Ya. Biasanya dia bukunya sendiri dan dicoret-coret bukunya. Ya, kan buku itu nggak akan dibawa mati. Bukunya sendiri, bukan buku orang lain. Dan dicoret-coret, ditandai, dilipat begitu, dilipat, nanti dia akan merujuk ke sana. Pandangan ahli siapa nih? Oh, dia misalnya Petrus Belo, misalnya ditulis buku Petrus Belo tulisannya, kemudian dia akan rujuk tulisan itu dan di halaman berapa dia akan mengutipnya. Dan sekarang kan lebih canggih, ada cara menulis dengan menggunakan Mendeley atau Zotero, itu biasanya dosen-dosen nulisnya ke sana. Dikumpulkan referensi, masukkan ke Mendeley atau Zotero, kemudian nanti ketika nulis tinggal ngutip aja, tulis, kutip, begitu. Ya. Begitu ya. Jadi harus suka dulu dengan apa. Iya, terima kasih Bapak. Waktunya 10 menit lagi. Tapi ini ada banyak yang mengangkat tangan ingin bertanya, dan di chat juga masih ada yang mau bertanya. Gimana nih? Iya. Lanjut aja sampai jam 12 nggak apa-apa. Gimana ini Ketua Pelaksana mau lanjut sampai terjawab penasaran nih Pak dari para audiens nih, kayaknya emang seru banget nih diskusinya. Saya juga pengen nanya, udah nggak tahu dari tadi. Gimana nih? Lanjut aja? Lanjut ya? Nih ada dari Fitri Sulastri. Assalamualaikum, saya Fitri Sulastri dari STAI Sukabumi. Izin bertanya, bagaimana penarikan kesimpulan karya ilmiah dengan metodologi mixed method? Apakah bisa dipilih salah satu baik kuantiti atau kuali, ataukah harus kolaborasikan keduanya? Satu aja. Terdengar nggak, Pak? Coba diulangi lagi. Jadi, ya, ulangi lagi coba.
dalam penarikan kesimpulan karya ilmiah dengan metodologi mix method, apakah bisa dipilih salah satu baik kuantitatif atau kualitatif, ataukah harus dua-duanya gitu, harus kolaborasi dua-duanya? Kayaknya sinyalnya ya. Ya, Bang Abros ya. Maka saya tidak konsen. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau menulis itu kecenderungannya kemana aja? Cenderungnya. Kalau saya orang hukum, maka dia sudah paten, dia lebih kepada kuali ya. Sosial itu cenderung kepada kualitatifnya. Kalau dianya menggunakan kuanti untuk mengumpulkan data angket, ya nggak apa-apa juga mengumpulkan datanya. Jadi kuasi nih, menggabungkan dua metode untuk mendapatkan data. Itu kan hanya untuk pengumpulan datanya saja. Jadi karya tulis ilmiah itu kan tidak karangan fiksi tadi, dia non fiksi, maka dia harus menggunakan apa yang digunakan metodenya tadi. Oh, metode lebih kepada kualitatif, berarti dia basicnya ada data, referensi. Sebaik-baiknya referensi adalah buku, sebaik-baiknya referensi adalah jurnal. Sebagai jurnal adalah jurnal yang terindeks kepada terindeks Scopus atau Web of Science. Kalau untuk penulis ya, nanti nulis skripsi atau tesis, maka dianya harus sebaiknya menulisnya landasannya adalah jurnal. Kalau rujukannya Wikipedia nggak kuat, rujukannya adalah website, kan banyak tuh website abal-abal, websitenya buatan orang pro A, pro B, maka kemudian ketika itu dia digiring kepada pandangan dia, maka nggak kuat. Kadang-kadang websitenya bisa dihapus. Tapi kalau tulisan ilmiah dari jurnal dirujuk, itu permanen dianya. Kalaupun dianya hilang websitenya, masih ada PDF-nya. PDF-nya itu yang permanen. Ada header-nya, jurnal apa dia? Jurnal edukasi. Terbitan dari STAI Sukabumi misalnya. Kemudian volume berapa, nomor berapa, halaman berapa. Itu ditulis oleh dosen siapa? Oleh seseorang. Misalnya oleh siapa yang nulis. Dirujuk oleh dia, maka ketika websitenya pun bubar, dia tetap bisa dijadikan sebagai bukti konkret adanya permasalahan. Suara saya pecah nggak? Sini hujan soalnya. Ya. Terdengar jelas, Pak. Ya, silakan. Suaranya Bun masih di mute. Ada 2 pertanyaan lagi ya, Pak ya? Sebelum kita tutup, takutnya nanti kalau tidak terjawab, takut nggak bisa tidur nanti yang bertanya. Ini dari Ambros, saya sangat senang dengan penjelasannya. Gerbang untuk dapat menulis adalah membaca, membaca, dan membaca. Membaca adalah proses internalisasi nilai atau makna dari sumber-sumber yang memiliki objektivitas tinggi ke dalam memori. Suatu waktu nilai itu terkristal dari memori itu akan menjadi cara pandang, sikap, atau karakter kita. Karakter positif biasanya adalah mereka yang suka membaca. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi lembaga sekolah untuk memfilter informasi-informasi hoak agar tidak merusak karakter generasi baru yang baru belajar dan sedang dalam proses mencari jati diri. Prolognya panjang. Nah, ini tugas para pendidik ini sebenarnya. Jadi pendidikan di era digital, di era milenial ini bagaimana? Sedangkan anak-anak itu mendapatkan data sumber referensi tanpa batas. Maka sebenarnya cara mendidik, kalau pandangan saya, mendidik mereka itu kategorinya bukan ke sekolah dasar, tapi lebih kepada anak-anak kuliahan. Kalau anak-anak kuliah itu diajari metodologi penelitian, metrit, maka di situ dia akan tahu bahwa sumber referensi yang baik itu adalah A, B, C, D. Sedangkan referensi yang berasal dari pandangan, apalagi dari WAG misalnya, WAG, WhatsApp group, itu nggak bisa dianggap sebagai hal yang valid. Harus dibuktikan. Sekarang aja misalnya dari video itu aja itu bisa dieditnya. Saya foto saya yang di Facebook aja misalnya itu bisa diedit orang nyanyi gitu. Padahal saya nggak bisa nyanyi padahal. Ya. Jadi pakai face off gitu. Jadi bisa nyanyi sayanya. Terus dia omongan pidato Jokowi bisa diedit, dipotong-potong kanan kiri. Jadilah dianya isu hoax. Ya. Jadi begitu. Jadi
sekarang tuh apa yang tidak bisa diedit, apalagi tulisan. Maka yang valid itu hanya referensi yang berasal dari jurnal dan buku ilmiah yang diterbitkan. Tapi kalau bukunya tidak diterbitkan, dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, untuk memfilter itu, kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita supaya mereka tidak mudah-mudah auto share. Ini kan auto share, tangannya gatel kalau sudah ada kata komentar di share. Padahal itu berdampak hukum ya. Jadi siap-siap teman-teman yang suka auto share itu bisa kena masalah hukum dianya ketika dianya men-share yang cenderung fitnah, nggak ada buktinya gitu. Tapi kalau benar rujukannya, referensi sumbernya ada, dan yang dasarnya dari pidato Istana Negara atau dari bupati yang cerap pidato dari website resminya, maka itu bisa kita angkat. Ya, apapun bisa direkayasa zaman sekarang ini dengan kecanggihan digital. Ya. Maka zaman eranya saya ini dengan eranya kalian, ini mahasiswa sekarang, itu berbeda. Maka kecepatan teknologi kan canggih sekali. Ya. Kalau saya nih dengan dosen-dosen di kampus saya, kan beliau senior-senior, itu diribetkan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Ya. Kasihan kadang-kadang data BKN, dan sebagainya. Belum lagi BKD-nya harus diisi upload dengan online, dan kita yang muda ini, saya nggak tahu kalau di kampus paling masih muda, tapi kalau dengan teman-teman ini jadi tua saya. Ya, jadi kalau di kampus itu karena kita yang muda itu yang membantu merekanya, beliau ngisi BKD-nya, data sisternya dan sebagainya begitu, karena sekarang di era digital semuanya harus online, dan itu ketika online. Makanya teman-teman kalau nulis tulisan kayak Kang Sandi tadi, ingin dikenal orang sebagai penulis, masukkan di website, nanti akan dibaca orang di mana saja. Ya, sekarang kan ada tanpa lintas batas ya kita ini. Jadi kita itu tidak mesti harus pergi untuk bisa kenal orang. Kita bisa duduk di standby isolasi mandiri misalnya, kita bisa tetap berkarya, bisa menyebarkan ilmu kita. Itu Bang Edu Ambros ya dari NTT. Ya, terima kasih telah bergabung di grup. Masih ada yang bertanya, tapi sayang banget waktunya sudah selesai. Waktunya sampai jam 12 kan? Sampai 20.30 aja katanya Pak. Nanti takutnya pada tidur di sini ya. Bukan dengerin tapi pada tidur. Cuma stay tune itunya aja gitu. Sebenarnya sih masih banyak yang bertanya. Mudah-mudahan sih nanti next time Bapak mau diajak diskusi lagi. Diundang sama PMI lagi. Mau ya Pak ya? Lanjut nanti next episode, season 2. Oke, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Tadi juga diskusinya seru banget. Pokoknya buat para pemula sekarang mungkin gak bingung lagi harus mulai dari mana nulisnya gitu. Dan mulai ingin menulis, mulai mau menulis sehingga nalar kritisnya udah ada gitu ya Pak ya, mulai tertarik untuk menulis. Nah, mau promosi sedikit nggak apa-apa Pak? Nah, buat teman-teman nih, kan katanya tulisan itu harus dipublikasikan gitu kan. Nah, teman-teman bingung nih harus publikasi kemana, aku harus kirim kemana? Boleh deh kirim ke ciptaaksara.com. Boleh kirim ke situ. Nah, di sini banyak tulisan penulis-penulis pemula juga yang memang belajar nulis gitu ya Pak ya. Nanti akan dibimbing sama Bapak Nur Rahim nih, ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Terima kasih juga materinya. Mungkin sebelum tutup, mungkin Bapak mau memberikan closing statement. Ya, tadi moderator sudah memberikan peluang kepada teman-teman untuk mempublikasikan karya tulis esainya. Jadi teman-teman silakan tulis apa saja dan publikasikan. Kalau misalnya ke website itu tidak mau nerima, buat website sendiri aja. Ya. Bayar 500.000, beli domain, terbitkan. Tapi itu memang tulisan-tulisan di website itu tidak terekam di Google Scholar ya, karena dia tidak bersifat ada PDF-nya. Tapi kalau esainya dipublikasikan masuk dengan referensi, masukkan di buletin adalah misalnya, maka dia akan terekam di Google Scholar-nya. Jadi menulis itu memang harus punya rekam jejak ya. Jadi kalau nulis tidak ada rekam jejak, hilang saja ya sayang ya. Jadi kita harus menulis dan kemudian mengabadikannya dan agar bisa dibaca oleh anak cucu kitanya nantinya, oleh orang banyak. Kalaupun tidak mau orang baca, anak cucu kita yang baca. Jadi gitu.
Jadi begitu kalau menulis, ya tulis sebanyak-banyaknya. Apapun tulis aja. Kalau hobi nulis tentang cerita pengalaman picture-nya di jalan atau apa, silakan aja tulis. Itu Instagram bisa jadikan media menulis. Ada gambar bercerita. Misalnya ada gambar mahasiswa STAI Sukabumi loncat misalnya sambil lempar topi wisuda, bisa digambarkan kegembiraan kami saat wisuda bersama gitu di aula misalnya Nusantara STAI Sukabumi. Dosen pun ikut loncat gembira karena dia juga menjadi pembimbing kami. Misalnya namanya siapa? Digambarkan di bawahnya panjang gitu. Atau misalnya berkunjung ke tempat wisata, misalnya wisata apa misalnya Tangkuban Perahu misalnya, terus kepleset dikit hampir cemplung misalnya, gambarkan juga dalam Instagramnya, gambarnya diceritakan. Jadi menceritakan itu ada mendirikan tulisan. Sebenarnya kita semua sudah menulis karena paling tidak kita ada menulis WA ya. Semuanya kita penulis karena semuanya menulis, paling tidak menulis WA gitu, WA cerita curhat mak-mak tentang masakan gitu misalnya. Itu udah tulisan. Kalau dikompilasi bercerita dia jadi novel atau bukan cerpen, cerita pendek. Misalnya WA antara Nurul Jamila dengan misalnya dengan Lina Marlina bisa bercerita tentang masakan. Maka ada komentar, Jamila mengatakan bahwa masakan yang baik harus banyak garamnya. Kata Lina, itu tidak baik. Nah, itu misalnya itu dia bisa membuat cerpen dari WA grupnya, WA-nya saja bercerita, menceritakan kembali apa yang telah terjadi di WA-nya. Ya, maka itu silakan teman-teman menulis apa yang bisa tuliskan. Memang pelatihan saat ini tidak bisa maksimal karena kita online. Kalau misalnya tidak online, maka saya printkan teman-teman referensi, duduk di atas meja, ada 5 orang, 10 orang, saya kasih berapa referensi, baca dan kemudian komentari dan tuliskan di kotak-kotak masing-masing dan jadi esai. Nanti esainya referensinya ada dari 6 referensi yang saya berikan tadi. Itu. Maka mereka menulis. Maka nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya. Silakan download dari referensi buku atau apa misalnya, kemudian di print dan rujuk referensinya dan kemudian buat kotak outline, tulis pakai tangan. Kemudian ketik ulang, baca, kalau nggak enak suruh orang lain baca. Jadi jangan takut salah karena kalau orang takut salah pasti selalu dalam kesalahan. Demikian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dengan waktu yang singkat hanya 1,5 jam ini. Biasanya 3 jam pelatihan saya biasanya ya. Ya mohon maaf apabila masih tidak memuaskan karena memang saya masih intinya kita bukan mengajari tapi belajar bersama. Itu saja. Astagfirullahaladzim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada partisipan yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan nanti Ketua Pelaksana ngadain lagi nih diskusi yang seru ini. Ada season 2-nya nanti, episode 2 ya. Oke, saya Yuni Lestari. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada host. Baik, luar biasa sekali ya materi pada malam hari ini. Jadi tipsnya itu jangan takut salah, karena salah itu adalah kesalahan. Let's do it. Mulai menulis gitu dengan tips and trick yang telah Bapak Nur Rahim tadi sampaikan gitu. Nah, wah tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20.36 gitu, udah sangat malam gitu ya. Dikhawatirkan teman-teman ngantuk gitu. Mungkin cukup sekian dari kami, mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti kita akan mengadakan lagi season 2. Jangan lupa ikuti ya. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu nggak nih? Foto dulu ya. Foto dulu. Sesi foto dulu. On kamera ya. On kamera. Ayo dong. Saya pamit ya anak-anak. Foto dulu dong Pak. Foto dulu ya bareng ya. Ya, saya pamit ya. Foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Ya bapaknya udah keluar. Foto dulu Pak. Foto dulu ya. Oh iya.
Oke, foto Bapak mau dulu ya. live? Ya, silakan. Ya, on Foto. cam dong semua. On cam ya. Boleh deh, pokoknya apa gaya yang semanis-manisnya. 1, 2, 3. Nah, sebentar. 1, 2, 3. 2 kali lagi. 1, 2. Ya, yang belakang nggak on cam nih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Bapak. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih.